Di tengah kabut yang menyelimuti kota Tanjung Sagara, seorang pria melangkah cepat di ganggang sempit, sesekali menoleh ke belakang. Komar, seorang prajurit elit yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara, kini berada di ambang kehancuran. Wajahnya penuh luka, napasnya tersengal, dan tangannya berlumuran darah. Tapi bukan darahnya, melainkan darah dari orang-orang yang baru saja berusaha membunuhnya. 2 jam yang lalu, Komar adalah seorang pahlawan. Ia dan timnya baru saja menyelesaikan misi rahasia untuk menghancurkan jaringan penyelundupan senjata yang mengancam kestabilan negara. Namun, apa yang ia kira sebagai kemenangan justru berubah menjadi malam penuh pengkhianatan. Bayu, sahabatnya sejak akademi militer dan juga pemimpin timnya, berbalik menusuknya dari belakang secara harfiah dan metaforis. "Maaf Mar, tapi dunia ini tak sesederhana yang kau pikirkan," ujar Bayu dengan nada dingin, sebelum menarik pelatuk dan melepaskan tembakan ke tubuh Komar. Peluru menembus bahu kirinya, membuatnya terjatuh ke lantai kayu dermaga tua yang basah. Namun, sebelum tembakan kedua dilepaskan, sebuah ledakan dari kejauhan mengalihkan perhatian Bayu dan anak buahnya. Dalam kekacauan itu, Komar berhasil terjun ke laut. Darahnya bercampur dengan ombak hitam yang menghantam dermaga. Sekarang, ia berdiri di gang belakang sebuah rumah kumuh, menggigil dan kesakitan. Hanya satu hal yang membuatnya tetap hidup, dendam. Ia tidak tahu mengapa Bayu mengkhianatinya. Ia tidak tahu siapa yang menarik tali di balik peristiwa ini. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan mati malam ini. Ia akan bertahan, mengungkap kebenaran, dan membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Dari kejauhan, terdengar suara sirene polisi dan langkah kaki mendekat. Malam ini mungkin belum berakhir, tapi satu hal yang pasti, permainan baru saja dimulai. Komar merayap melewati lorong-lorong gelap di kawasan kumuh kota Tanjung Sagara. Bahunya masih berlumuran darah dan rasa sakitnya semakin menjadi. Ia harus menemukan tempat untuk bersembunyi sebelum polisi atau orang-orang Bayu menemukannya. Di ujung gang, sebuah pintu kayu tua terlihat setengah terbuka. Komar mengenali tempat itu, markas lama milik Pak Surya, seorang informan yang dulu sering bekerja sama dengannya. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Komar, astaga, apa yang terjadi padamu?" Suara berat terdengar dari sudut ruangan. Pak Surya, pria berusia 60-an dengan bekas luka di wajahnya, berjalan cepat ke arahnya. "Aku butuh bantuan, Pak. Aku dikhianati," ujar Komar, suaranya lemah. Pak Surya tak banyak bertanya. Ia segera membawa Komar ke sebuah ruangan bawah tanah di balik rak buku besar. Di sana, terdapat peralatan medis sederhana dan beberapa senjata tua. "Kau istirahat di sini dulu. Aku akan cari tahu apa yang terjadi," kata Pak Surya sembari mulai menjahit luka di bahu Komar. Sementara itu, di luar, Bayu dan anak buahnya menyebar ke seluruh kota. Mereka tahu Komar belum mati, dan mereka tak akan berhenti sebelum memastikan ia benar-benar lenyap. Komar kini bukan hanya buronan, tapi juga target utama. Komar terbangun dengan rasa nyeri yang menusuk di bahunya. Cahaya redup dari lampu minyak menerangi ruangan bawah tanah tempat ia bersembunyi. Pak Surya duduk di sudut ruangan, menghisap rokok kreteknya sambil menatap peta besar yang terbentang di atas meja kayu tua. "Kau tidur seperti orang mati," kata Pak Surya tanpa menoleh. Komar perlahan bangkit, merasakan perban yang membalut lukanya. "Mungkin karena aku hampir mati." Pak Surya terkekeh kecil, lalu menyodorkan segelas air. "Aku sudah mencari informasi tentang apa yang terjadi malam itu. Bayu bukan hanya mengkhianatimu, dia juga bekerja untuk seseorang yang lebih besar." Komar meneguk air itu dalam sekali tegukan, kemudian menatap Pak Surya dengan tatapan tajam. "Siapa?" Pak Surya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Orang yang selama ini kita kira ada di pihak kita. Nama yang selama ini hanya berbisik di antara para prajurit bayangan. Baskara." Nama itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala Komar. Baskara adalah salah satu jenderal yang dihormati, seorang patriot sejati, atau setidaknya begitulah yang Komar percaya.
Jika benar ia ada di balik semua ini, maka pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang ia kira. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Pak Surya. Komar mengepalkan tangannya. Api dendam di dadanya semakin membesar. "Aku akan mencari Bayu. Jika dia bekerja untuk Baskara, dia pasti tahu segalanya." Pak Surya mengangguk, lalu mengambil sebuah pistol tua dari laci dan menyerahkannya kepada Komar. "Ini bukan pertempuran mudah. Mereka akan memburumu, sama seperti kau memburu mereka." Komar menggenggam pistol itu erat-erat. Matanya membara. Dendamnya telah menemukan arahnya, dan malam ini perburuan dimulai. Komar mengenakan jaket hitam milik Pak Surya, menyembunyikan luka di bahunya. Malam itu, ia kembali menyusuri ganggang kota Tanjung Sagara. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, mencari Bayu. Menurut informasi Pak Surya, Bayu sering terlihat di sebuah klub eksklusif bernama Arunika Lounge, tempat orang-orang berpengaruh di kota ini berkumpul. Tempat itu dikelola oleh Rama, seorang pebisnis yang juga memiliki hubungan dengan dunia hitam. Jika Bayu benar bekerja untuk Baskara, kemungkinan besar ia akan muncul di sana. Komar berdiri di depan gedung megah dengan lampu neon biru berkilauan. Dua pria bertubuh besar berjaga di pintu masuk, mengawasi setiap tamu yang masuk. Tak mungkin ia bisa masuk begitu saja. Namun, Komar bukan prajurit sembarangan. Dengan langkah tenang, ia mendekati seorang tamu kaya yang baru saja turun dari mobilnya. Sebelum pria itu menyadari, Komar telah menempelkan pisau kecil ke punggungnya. "Jangan bergerak," bisiknya. "Kau masuk bersamaku, atau kau tidak masuk sama sekali." Pria itu menelan ludah, lalu mengangguk. Komar merapikan jasnya dan berjalan bersamanya menuju pintu masuk. Dengan senyum ramah, pria itu berbicara pada penjaga, "Dia bersamaku." Tanpa curiga, penjaga membiarkan mereka masuk. Begitu melewati pintu, Komar melepaskan pria itu dan menghilang di kerumunan. Musik berdentum, lampu-lampu berkelap-kelip, dan para tamu menikmati pesta tanpa tahu bahwa seorang pria yang haus akan balas dendam baru saja masuk. Matanya menyapu ruangan, mencari Bayu. Namun, sebelum ia menemukannya, seseorang dari masa lalunya muncul di hadapannya. Rani, mantan kekasihnya yang dulu ia kira telah pergi selamanya. "Komar?" Suara Rani bergetar. Matanya membesar melihat pria yang seharusnya sudah mati itu berdiri di depannya. Komar mengeraskan rahangnya. Malam ini semakin menarik. Komar menatap Rani dengan ekspresi campuran antara keterkejutan dan kewaspadaan. 5 tahun lalu, wanita ini menghilang tanpa jejak, meninggalkannya dengan sejuta pertanyaan. Dan kini, di tempat yang penuh dengan orang-orang berbahaya, ia berdiri di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. "Komar, aku pikir kau sudah..." "Aku juga berpikir begitu," potong Komar dingin. "Tapi aku masih hidup, dan aku di sini bukan untuk reuni." Rani menggigit bibirnya, tampak gugup. Ia melirik sekeliling, memastikan tak ada yang menguping pembicaraan mereka. "Kau harus pergi dari sini. Mereka tahu kau datang," bisiknya cepat. Komar langsung waspada. "Siapa yang tahu?" Rani tak sempat menjawab. Dari arah bar, seorang pria berbadan besar dengan jas hitam melangkah mendekati mereka. Bima, salah satu tangan kanan Bayu, tersenyum miring. "Komar, Komar, aku kira kau sudah mati di dasar laut." Suaranya berat, penuh ejekan. "Tapi melihatmu di sini, sepertinya aku harus memastikan kematianmu kali ini." Komar tidak menunggu. Dengan cepat, ia meraih gelas kaca dari meja dan melemparkannya ke wajah Bima, membuat pria itu terhuyung. Dalam sekejap, ia menarik Rani dan berlari ke pintu belakang klub. Alarm berbunyi. Para penjaga mulai mengejar mereka. Di gang belakang, Rani menarik napas cepat. "Kita harus ke tempat yang aman." Komar mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan menarik Rani ke jalanan gelap. Ia tahu satu hal, malam ini belum berakhir dan perburuan baru saja dimulai. Komar dan Rani berlari menyusuri lorong-lorong sempit di belakang klub. Napas mereka memburu, suara langkah kaki para pengejar semakin dekat.
Hujan mulai turun, membuat jalanan licin dan suasana semakin mencekam. "Kita harus cepat," ujar Rani, tangannya menggenggam erat lengan Komar. Komar menoleh ke belakang. Bima dan beberapa anak buahnya hampir mengejar mereka. Tanpa pikir panjang, Komar menarik Rani ke sebuah gang sempit yang diapit oleh dua bangunan tua. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kayu bekas sambil menahan napas. Langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat. Komar mengintip sedikit. Bima berhenti tepat di mulut gang, matanya menyipit, mencoba mencari jejak mereka. "Dia pasti ke arah sana, periksa setiap sudut," perintah Bima. Begitu Bima dan anak buahnya bergerak menjauh, Komar menarik Rani dan mereka kembali bergerak dengan hati-hati. Mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan kosong di pinggir kota, tempat persembunyian sementara yang pernah Komar gunakan dalam misi sebelumnya. Di dalam ruangan yang remang-remang, Komar menatap Rani tajam. "Sekarang jelaskan, kenapa kau ada di sana? Apa hubunganmu dengan mereka?" Rani menghela napas panjang. Matanya menyiratkan rasa bersalah. "Aku tidak pernah benar-benar menghilang, Komar. Aku terpaksa bekerja untuk mereka, karena jika tidak mereka akan membunuhku." Komar mengepalkan tangannya. Kemarahannya mulai membuncah. "Mereka siapa? Bayu?" Rani mengangguk pelan. "Bayu dan orang-orang di atasnya. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi, Komar. Pengkhianatan yang kau alami hanyalah permukaannya." Komar terdiam. Ia mencoba mencerna kata-kata Rani. Jika Bayu bukan dalang utama, berarti ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Sebelum Komar sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil berhenti di depan bangunan. Rani menatap Komar dengan panik. "Mereka menemukan kita." Komar meraih pistolnya. Matanya menyala penuh amarah. Malam ini, ia tidak akan lari lagi. Suara derit ban terdengar dari luar bangunan tua tempat Komar dan Rani bersembunyi. Beberapa orang turun dari mobil. Langkah kaki mereka terdengar jelas di lantai beton yang basah karena hujan. Komar segera mengambil posisi di balik tumpukan kayu, mengarahkan pistolnya ke pintu depan. Rani bersembunyi di belakangnya, tangannya gemetar. "Kau bisa bertarung?" tanya Komar dengan suara rendah. Rani mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih menunjukkan ketakutan. Pintu depan terbuka dengan keras. Seorang pria berbadan besar dengan senjata otomatis masuk lebih dulu, diikuti oleh dua anak buahnya. "Selesaikan mereka, cepat!" Perintah suara berat dari luar, suara yang Komar kenali sebagai milik Bima. Tanpa membuang waktu, Komar menembak pria pertama tepat di bahu, membuatnya terjatuh dan senjatanya terlempar. Sebelum dua lainnya bisa bereaksi, Komar sudah bergerak cepat. Ia meluncur ke samping, menembak satu orang lagi tepat di lutut, membuatnya menjerit kesakitan. Namun pria ketiga lebih cepat. Ia berhasil menghindari tembakan dan mengarahkan pistolnya ke Komar. "Dor!" Suara tembakan menggema. Komar terkejut saat melihat pria itu jatuh ke belakang, darah mengalir dari dahinya. Rani berdiri di belakangnya, memegang pistol dengan tangan gemetar. "Aku tidak akan membiarkan mereka membawaku kembali," ucap Rani dengan napas terengah. Komar tersenyum tipis. "Bagus. Sekarang kita harus keluar dari sini sebelum yang lain datang." Mereka berdua bergegas keluar dari bangunan, berlari ke arah gang-gang gelap kota Tanjung Sagara. Dari kejauhan, terdengar suara sirene polisi, mungkin sudah ada yang melaporkan baku tembak tadi. Saat mereka berlari di bawah hujan deras, satu hal menjadi jelas bagi Komar. Ini bukan hanya soal bertahan hidup lagi. Ini adalah awal dari perangnya. Hujan masih mengguyur kota Tanjung Sagara, ketika Komar dan Rani akhirnya tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu tampak tak terurus, dengan dinding berlumut dan atap yang bocor di beberapa bagian. Namun, bagi mereka, itu satu-satunya tempat aman saat ini. Komar menyalakan sebuah lampu kecil yang redup, lalu memeriksa amunisinya. Sisa pelurunya semakin menipis, dan luka-lukanya mulai terasa semakin menyakitkan. Rani, meski terlihat lelah, tetap sigap. Ia memeriksa gudang, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Rani.
Duduk di atas peti kayu, Komar menghela napas dalam. Aku harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Bayu hanya eksekutornya, pasti ada seseorang yang menarik tali dari balik layar. Rani terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kalau begitu kita harus menemui seseorang yang tahu banyak tentang jaringan Bayu." Komar menatapnya tajam. "Siapa?" Rani menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Ada satu orang, namanya Arman. Dia mantan tangan kanan Bayu, tapi mereka berselisih beberapa waktu lalu. Kalau ada orang yang tahu kelemahan Bayu, itu pasti dia." Komar mengangguk. "Di mana dia sekarang?" "Tempat terakhir yang kudengar, dia bersembunyi di sebuah kasino ilegal di distrik utara," kata Rani. Komar menyeringai. "Bagus, kalau begitu, kita akan menemuinya malam ini." Namun, sebelum mereka bisa beristirahat, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Komar segera mematikan lampu dan memberi isyarat pada Rani untuk diam. Seseorang telah menemukan mereka. Komar meraih pistolnya dengan gerakan cepat, sementara Rani mencabut belati yang ia sembunyikan di pergelangan kakinya. Napas mereka tertahan saat suara langkah kaki mendekat. 3 bayangan terlihat dari celah pintu yang retak. Seseorang berbicara dengan suara berat, "Dia ada di sini. Pastikan tidak ada yang lolos." Komar mengenali suara itu. Beno, salah satu anak buah Bayu yang terkenal kejam. Jika Beno yang memimpin, itu berarti mereka dikirim untuk menghabisinya, bukan menangkapnya hidup-hidup. Tanpa pikir panjang, Komar memberi isyarat pada Rani untuk bersembunyi di balik peti, sementara ia merayap ke samping pintu. Pintu gudang didorong terbuka perlahan. Seberkas cahaya senter menembus kegelapan. Komar menahan napas. 1 langkah lagi. Begitu salah satu pria memasuki gudang, Komar menerjangnya. Ia mendorong pria itu ke dinding dan menghantam kepalanya dengan gagang pistol. Pria itu ambruk seketika, tapi itu baru permulaan. Beno langsung mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah Komar. Ia berguling ke samping, berlindung di balik peti kayu. Peluru menghujani ruangan, menciptakan percikan api saat mengenai besi dan kayu tua. Rani, yang menunggu momen yang tepat, melompat dari balik peti dan menyelinap di belakang salah satu penyerang. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan belatinya ke paha pria itu, membuatnya jatuh kesakitan. "Komar, kita harus keluar dari sini," seru Rani. Komar tahu mereka tak bisa bertahan lama. Dengan cepat, ia menembak lampu utama di gudang, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, ia dan Rani bergerak cepat menuju pintu belakang. Beno menggeram marah. Jangan biarkan mereka kabur. Tapi terlambat. Komar dan Rani berhasil keluar dari gudang dan menghilang di ganggang sempit distrik utara. Mereka berhasil selamat untuk sekarang. Komar dan Rani berlari sekuat tenaga melewati ganggang sempit distrik utara. Napas mereka memburu, sementara langkah kaki para pengejar masih terdengar tak jauh di belakang mereka. "Kita harus cari tempat sembunyi," Rani berseru. Matanya menyapu sekitar mencari jalur pelarian. Komar melihat sebuah pasar malam di ujung jalan. Cahaya lampion berwarna-warni dan keramaian bisa menjadi penyamaran yang sempurna. "Ikuti aku," katanya cepat. Mereka menyelinap masuk ke antara para pedagang dan pengunjung, berusaha membaur. Bau sate yang terbakar, suara orang-orang menawar barang, dan musik tradisional dari sebuah panggung kecil menciptakan ilusi keamanan sesaat. Namun, Komar tahu itu hanya sementara. Beno pasti tidak akan berhenti mencari, dan benar saja. Dari kejauhan, ia melihat beberapa pria berbadan besar berpakaian hitam menyebar di sekitar pasar. Beno mengerahkan lebih banyak orang, gumam Rani, matanya waspada. Komar mengamati situasi. Mereka tidak bisa lari begitu saja. Jika terlalu mencolok, mereka akan langsung ditemukan. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu, sebuah becak tua yang sedang diparkir di sudut jalan. Sebuah ide muncul di benaknya. "Rani, kau bisa menyetir?" tanyanya cepat. "Setir apa?" "Becak." Rani melirik becak tua itu dan mendengus. "Serius?" Tidak ada pilihan lain. Tanpa membuang waktu, mereka berdua bergegas ke becak tersebut. Komar dengan cepat memindahkan seorang penumpang yang sedang naik,
seorang pria tua yang kaget namun tidak sempat protes. Begitu Rani mulai mengayuh, Komar menarik jaket tua yang tergantung di becak dan menutupinya ke atas kepala mereka. Dari luar, mereka hanya terlihat seperti seorang pengemudi becak dan penumpangnya. Beberapa detik kemudian, dua pria berbadan besar lewat di depan mereka, matanya menyisir keramaian. Jantung Komar berdegup kencang. Salah satu pria itu berhenti dan menatap mereka lama. Komar menundukkan kepalanya, berusaha tetap tenang. Beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup berlalu. Lalu, pria itu menggeleng dan melanjutkan pencarian. Begitu para pengejar bergerak menjauh, Komar menghela napas lega. "Kita berhasil lolos. Untuk sekarang," kata Rani dengan suara tertahan. Tapi sebelum mereka bisa terlalu lega, suara deru motor terdengar dari kejauhan. Beno masih belum menyerah. Becak yang dikayuh Rani melaju secepat mungkin di jalan berbatu distrik utara. Namun, suara deru motor semakin mendekat. Komar menoleh ke belakang dan melihat 3 motor besar dengan pengendara berbadan tegap mengenakan jaket hitam. "Itu anak buah Beno," gumamnya. Mata Rani membelalak. "Kita tidak akan bisa kabur dengan becak ini." Komar berpikir cepat. Lalu, matanya menangkap sebuah jembatan sempit di depan mereka. "Arahkan ke sana," perintahnya. Rani tanpa ragu mengayuh lebih cepat. Becak tua itu berguncang hebat saat mereka berbelok tajam ke jalur sempit menuju jembatan kayu yang membentang di atas sungai kecil. Para pengejar menggeram marah dan mempercepat laju motor mereka. Saat Komar dan Rani melewati jembatan, kayu tua itu berderit keras. Komar melihat ke samping dan menyadari sesuatu. Beberapa bagian jembatan terlihat rapuh. Sebuah ide muncul di kepalanya. "Rani, loncat sekarang," serunya. Tanpa berpikir panjang, Rani menarik setang becak ke samping dan melompat keluar. Komar pun melakukan hal yang sama. Becak tua itu terus melaju sendiri, menghantam pagar pembatas jembatan dan terjatuh ke sungai di bawahnya. Para pengendara motor yang tidak menyangka manuver tersebut terlambat mengerem. Salah satu dari mereka kehilangan kendali, bannya menghantam papan jembatan yang rapuh dan bruk, kayu itu patah. Motor beserta pengendaranya terjerembab ke dalam sungai. 2 orang lainnya berhasil berhenti tepat waktu, namun kebingungan mencari kemana Komar dan Rani pergi. Sementara itu, di balik tumpukan peti di ujung jembatan, Komar dan Rani bersembunyi, menahan napas. "Nyaris," Rani berbisik. Komar hanya mengangguk. "Ini belum berakhir." Setelah memastikan situasi aman, mereka menyelinap pergi menuju jalanan kota. Mereka harus segera menemukan cara untuk membalikkan keadaan sebelum Beno benar-benar menangkap mereka. Dan waktu mereka semakin menipis. Langit malam di Tanjung Sagara diselimuti awan gelap. Kota itu masih berdenyut dengan hiruk-pikuk kehidupan malamnya. Tapi di sudut-sudut tertentu, perang yang tak terlihat sedang berlangsung. Komar dan Rani akhirnya tiba di sebuah gudang kosong di daerah pelabuhan. Ini adalah tempat persembunyian yang direkomendasikan Pak Surya, setidaknya untuk sementara. Rani menghembuskan napas lega dan merebahkan diri di lantai kayu yang berdebu. "Aku belum pernah dikejar-kejar seperti ini seumur hidupku." Komar, yang masih berdiri, memeriksa senjata yang ia bawa. Dan ini baru permulaan. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum Beno menyadari kemana mereka pergi. Komar tahu bahwa permainan kucing dan tikus ini harus segera diakhiri, dan untuk itu, ia harus menyerang lebih dulu. Namun, sebelum ia bisa menyusun rencana, suara langkah kaki bergema dari luar gudang. Komar langsung memberi isyarat pada Rani untuk diam. Ia mencabut pistolnya, sementara Rani perlahan meraih sebuah linggis tua yang tergeletak di lantai. Pintu gudang tiba-tiba berderak terbuka. Siluet seorang pria berdiri di ambang pintu, tertutup cahaya lampu jalan. Komar menahan napas, siap menarik pelatuk. Sampai suara familiar terdengar. "Tenang, ini aku." Pak Surya melangkah masuk. Wajahnya tampak lelah tapi tetap waspada. "Kalian beruntung bisa sampai sejauh ini," katanya, menutup pintu di belakangnya. Komar menurunkan pistolnya, tapi sorot matanya masih penuh curiga. "Bagaimana kau bisa menemukan kami?" Pak Surya mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Kau lupa,
Aku punya mata di mana-mana. Rani, yang masih waspada bertanya. Jadi, ada kabar? Pak Surya menghela napas panjang sebelum menjawab. Beno tidak bekerja sendiri. Ada seseorang di atasnya, seseorang yang lebih berbahaya. Komar menyipitkan mata. Siapa? Pak Surya ragu sejenak, lalu berbisik satu nama. Bayu. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Rani menatap Komar, terkejut. Sahabatmu? Komar mengepalkan tinjunya. Ia sudah mencurigai ini, tapi mendengar namanya disebut secara langsung membuat darahnya mendidih. Pak Surya menatapnya dengan serius. Bayu bukan sekadar seorang pengkhianat. Dia adalah otak di balik semua ini. Jika kau ingin menyelesaikan ini, kau harus bersiap menghadapi dia. Komar mengangguk pelan. Malam ini, rencana balas dendamnya berubah. Bukan hanya Beno yang harus ia buru, tapi Bayu juga. Komar duduk diam di sudut ruangan, menatap lantai kayu tua yang retak. Nama Bayu terus bergema di kepalanya. Pria yang dulu ia anggap saudara, ternyata dalang dari semua penderitaannya. Pak Surya memperhatikan Komar dengan seksama sebelum akhirnya berbicara. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa? Komar mengangkat wajahnya, menatap Pak Surya. Aku tak butuh alasan. Aku hanya ingin memastikan dia menerima balasannya. Pak Surya menggeleng. Jika kau ingin menang melawan Bayu, kau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Komar diam. Ia tahu Pak Surya benar, tapi hatinya masih dipenuhi amarah. Pak Surya melanjutkan, Bayu sudah lama berhubungan dengan sindikat yang lebih besar. Sejak sebelum kalian dikirim ke misi terakhir itu. Komar mengernyit. Maksudmu, selama ini dia sudah bermain di dua sisi? Pak Surya mengangguk. Dia bukan hanya pengkhianat, dia pemain utama dalam permainan ini. Bahkan Beno hanya boneka. Komar mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Jadi semua ini bukan kebetulan. Dari awal aku sudah ditargetkan. Pak Surya mengangguk lagi. Dan lebih dari itu, Bayu punya rencana yang lebih besar. Dia ingin membersihkan jalan menuju kekuasaan yang lebih tinggi. Rani, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Jika Bayu benar-benar dalang utama, bagaimana kita bisa menjatuhkannya? Pak Surya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang asapnya perlahan. Kita butuh bukti. Bukti bahwa Bayu terlibat dengan organisasi ini. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi buronan yang melawan bayangan. Komar berdiri, wajahnya penuh tekad. Kalau begitu, kita akan berburu bukti. Rani menatapnya khawatir. Dan bagaimana rencanamu? Komar menarik napas panjang sebelum menjawab. Komar berdiri di depan peta besar yang terpajang di dinding ruangan bawah tanah Pak Surya. Setiap titik merah menandai lokasi-lokasi yang terhubung dengan Bayu, gudang senjata, markas anak buahnya, dan tempat-tempat strategis yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Aku tak bisa langsung menyerangnya. Itu bunuh diri, kata Komar, tatapannya tajam. Tapi kalau aku bisa memancingnya keluar, Pak Surya mengangguk, paham arah pemikiran Komar. Dan bagaimana kau berniat melakukannya? Komar tersenyum tipis. Aku akan menghancurkan semua yang ia bangun. Perlahan, satu persatu. Rani menatap Komar, ragu. Ini berbahaya, Mar. Kita bicara tentang orang yang punya jaringan luas dan bisa membunuh siapapun yang menghalanginya. Komar menoleh ke Rani, matanya penuh tekad. Aku sudah mati sekali, Ran. Aku tak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Pak Surya menghela napas. Baiklah, kalau itu rencanamu, kita mulai dengan yang paling mudah. Kita serang aliran dananya. Komar menatapnya dengan penuh minat. Maksudmu, Bayu tidak hanya seorang pengkhianat, dia juga seorang bisnisman gelap. Ada banyak uang yang mengalir ke sindikatnya, dan aku tahu di mana mereka menyimpannya. Komar mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita mulai dari sana. Malam hari, gudang penyimpanan uang Bayu. Di tengah malam yang gelap, Komar, Rani, dan beberapa orang kepercayaan Pak Surya mengendap-endap mendekati sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ada 2 penjaga di pintu utama, 3 di dalam, bisik Rani setelah mengamati dari kejauhan dengan teropong kecilnya. Komar mengambil pisau dari sarungnya. Kita lakukan ini cepat dan tanpa suara. Dalam hitungan detik, Komar menyelinap di balik bayangan dan meringkus penjaga pertama dengan cekatan. Rani menangani yang kedua dengan senjata berperedam. Mereka masuk ke dalam gudang. Tumpukan uang dalam peti kayu memenuhi ruangan.
Ini bukan hanya uang Bayu, tetapi juga uang dari bisnis gelap yang melibatkan banyak orang berbahaya. Kita tidak bisa membawa semuanya, bisik Rani. Komar tersenyum dingin. Kita tidak perlu membawanya. Kita hanya perlu membakarnya. Tanpa ragu, Komar menyiram bensin di sekeliling ruangan dan menyalakan api. Dalam hitungan detik, gudang itu berubah menjadi lautan api. Saat mereka keluar dan berlari ke mobil, Komar melihat ke arah kobaran api itu dengan senyum penuh arti. Bayu, aku tahu kau akan datang mencariku. Di tempat lain, Bayu menerima panggilan darurat. Lapor, gudang penyimpanan kita habis terbakar. Seseorang menyerang kita. Mata Bayu menyipit. Ia sudah tahu siapa dalangnya. Komar, kau benar-benar ingin bermain dengan api. Malam itu, Bayu berdiri di depan puing-puing gudang yang terbakar. Asap hitam masih mengepul, sementara sisa bara api berpendar di kegelapan. Beberapa anak buahnya berusaha menyelamatkan tumpukan uang yang hangus, tetapi tidak ada yang tersisa. Mata Bayu berkilat marah. Rahangnya mengeras saat ia menggenggam ponsel di tangannya. Cari dia, sapu seluruh kota. Aku ingin kepala Komar di hadapanku sebelum matahari terbit. Anak buahnya segera menyebar ke segala penjuru. Di sisi lain kota, Komar duduk di sebuah kamar kecil di markas Pak Surya. Wajahnya datar, tetapi matanya penuh perhitungan. Ia tahu Bayu tidak akan diam saja setelah serangannya tadi malam. Pak Surya menyesap kopi hitamnya dengan tenang. Kau baru saja mengguncang dunia Bayu. Sekarang dia akan menggila. Memang itu yang aku inginkan, jawab Komar tanpa ragu. Aku akan menyerang titik lemahnya satu persatu, sampai dia sendiri yang datang kepadaku. Rani menggeleng. Tapi dia tidak akan datang sendirian. Bayu akan membawa seluruh pasukannya. Kau benar-benar ingin menghadapi mereka dalam keadaan seperti ini. Komar menatapnya dengan senyum dingin. Bukan dalam keadaan seperti ini. Aku akan membuatnya berpikir bahwa dialah yang mengendalikan permainan ini. Padahal, dia hanya bergerak sesuai dengan bidakku. Malam itu, di sebuah gudang kosong, salah satu informan Bayu berlari tergesa-gesa, menghampiri bosnya yang sedang menunggu di dalam mobil. Kami menemukan persembunyiannya. Komar ada di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dia sendirian. Bayu tersenyum sinis. Sendirian katamu? Ya bos, tidak ada tanda-tanda orang lain. Bayu mengangguk. Bagus, siapkan anak-anak. Kita akan menyelesaikan ini malam ini juga. 15 mobil meluncur menuju gudang kosong yang disebutkan sang informan. Namun, yang tidak mereka ketahui, Komar sudah menunggu mereka di sana. Dengan jebakan yang telah dipersiapkan matang-matang, malam ini, sang pemburu akan menjadi yang diburu. Bayu turun dari mobil dengan wajah penuh keyakinan. Malam ini, segalanya akan berakhir. Ia berjalan dengan tenang, diikuti oleh anak buahnya yang bersenjata lengkap. Di depannya, sebuah gudang tua berdiri dalam keheningan, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Pastikan Komar tidak punya jalan keluar, perintah Bayu. Anak buahnya segera menyebar, mengepung tempat itu dari segala arah. Di dalam gudang, Komar berdiri di tengah ruangan gelap, hanya ditemani bunyi angin yang berdesir di antara retakan kayu tua. Ia sudah memperhitungkan semua langkah Bayu, jumlah anak buahnya, pola pergerakan mereka, bahkan taktik yang akan digunakan. Dalam genggamannya, sebuah pemicu kecil siap ditekan. Seketika mereka masuk, mereka akan terjebak dalam permainan yang sudah ia siapkan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki bergema di luar. Bayu dan anak buahnya mulai memasuki gudang, menyisir ruangan dengan hati-hati. Tiba-tiba, suara rekaman terdengar dari sudut ruangan. Selamat datang Bayu, kau akhirnya datang seperti yang kuduga. Bayu langsung memberi isyarat kepada anak buahnya. Temukan dia, bunuh di tempat. Namun, begitu mereka melangkah lebih dalam, bang! Ledakan kecil meledak di sudut ruangan, menciptakan kepanikan di antara anak buah Bayu. Beberapa dari mereka tersungkur, sementara yang lain berusaha mencari perlindungan. Asap tebal memenuhi ruangan, membuat pandangan mereka terbatas. Dari kegelapan, bayangan Komar bergerak cepat, menaklukkan satu persatu musuh dengan gerakan senyap dan mematikan. Bayu mencabut pistolnya, matanya liar mencari targetnya. Lawan aku Komar, jangan jadi pengecut. Dari balik asap, suara Komar terdengar. Aku tidak pernah lari dari pertarungan Bayu, tapi malam ini kau akan belajar bahwa pengkhianatan punya harga yang mahal.
Bang! Sebuah tembakan dilepaskan. Namun, siapa yang tertembak? Bang! Peluru melesat menembus udara, membelah asap yang memenuhi gudang tua. Bayu mundur beberapa langkah, bahunya terasa perih. Ia menatap ke bawah, melihat darah merembes di lengannya. Keparat, geramnya mencengkeram lukanya. Dari kegelapan, Komar muncul. Wajahnya dingin, matanya penuh kebencian. "Kau sudah mengambil segalanya dariku, Bayu," kata Komar. Suaranya tenang tapi mengandung bara api yang siap meledak. Bayu menyeringai meski kesakitan. "Bukan aku yang memulai ini, Komar. Kau hanya bidak dalam permainan yang lebih besar." Komar tak tertarik dengan alasan. Malam ini hanya ada satu tujuan, membalas dendam. Mereka berdua saling menatap, pistol terarah satu sama lain. Anak buah Bayu yang tersisa mulai mundur, tahu bahwa ini bukan lagi pertempuran mereka. Tiba-tiba, ledakan lain terjadi. Gudang mulai terbakar. Api menjalar cepat, memakan kayu-kayu tua dan menciptakan dinding panas di sekeliling mereka. Namun, tak ada yang bergerak, tak ada yang mundur. Malam ini, hanya satu orang yang akan keluar hidup-hidup. Dengan langkah cepat, Bayu menarik pisaunya dan menerjang. Komar menghindar, menangkis serangan dengan lengan, lalu membalas dengan pukulan ke rahang Bayu. Baku hantam terjadi. Mereka saling memukul, saling menyerang dengan brutal. Bayu menusukkan pisau, tetapi Komar berhasil menangkis dan membalas dengan lutut ke perut Bayu. Keduanya sama-sama terluka, sama-sama bernapas dengan berat. Tiba-tiba, suara kayu retak terdengar di atas mereka. Atap gudang mulai runtuh. Komar tahu ini waktunya mengakhiri semuanya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia meraih pistol yang jatuh di tanah dan mengarahkannya ke Bayu. Bang! Satu tembakan terakhir terdengar di tengah kobaran api. Bayu terhuyung, matanya melebar tak percaya. Ia menatap dada kirinya, tempat peluru bersarang. "Kau benar-benar keras kepala," gumamnya sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Api semakin besar. Komar tahu ia harus keluar dari sana sebelum semuanya runtuh. Dengan napas tersengal, ia melangkah keluar dari gudang yang kini berubah menjadi lautan api. Malam ini, dendamnya terbayar. Tapi, permainan ini belum berakhir. Masih ada dalang di balik semua ini, dan Komar akan menemukannya. Komar berdiri di luar gudang yang kini menjadi abu. Api masih berkobar, menerangi malam yang dingin di Tanjung Sagara. Bayu sudah mati, tapi entah kenapa, dada Komar masih terasa sesak. Dendamnya sudah terbalaskan, tapi mengapa hatinya masih dipenuhi kegelapan? Dari kejauhan, sebuah mobil hitam melaju perlahan. Komar langsung waspada, tangannya meraih pistol di sabuknya. Saat mobil berhenti, jendela belakang terbuka, dan seorang pria parubaya dengan jas rapi menatapnya dari dalam. "Kerja bagus, Komar." Suara pria itu dalam dan penuh wibawa. Tapi ini baru permulaan. Komar mengenali wajah itu. Pria itu adalah Jenderal Sudrajat, orang yang dulu ia hormati, orang yang pernah ia anggap sebagai ayah kedua, dan kini orang yang ternyata menarik tali di balik semua pengkhianatan ini. "Kenapa?" Suara Komar bergetar, campuran antara amarah dan kebingungan. Jenderal Sudrajat hanya tersenyum tipis. "Dunia ini kejam, Nak. Terkadang, untuk bertahan, kita harus mengorbankan mereka yang paling setia." Mata Komar menyala dengan kemarahan. Dendam yang baru saja mereda kini kembali membara. Bayu hanyalah alat. Dalang sebenarnya masih hidup, dan perang ini belum selesai. Komar menatap mata Jenderal Sudrajat dengan tajam. Ia ingin segera menarik pelatuk dan mengakhiri semua ini, tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Jenderal itu tersenyum, seolah bisa membaca pikirannya. "Aku tahu kau ingin membunuhku sekarang, Komar. Tapi kau harus berpikir lebih jauh." Pintu mobil terbuka, dan dua pria berbadan kekar keluar, membawa koper besar. Salah satu dari mereka membukanya, memperlihatkan tumpukan uang dan sebuah paspor baru dengan identitas berbeda. "Tawaran sederhana," kata Sudrajat sambil mengisap cerutunya. "Kau bisa lenyap dari dunia ini, hidup nyaman di negeri seberang. Atau..." Ia menatap Komar tajam, "Kau tetap di sini, mengejarku, dan akhirnya mati seperti anjing liar."
Komar mengepalkan tinjunya. Kau membunuh timku, mengkhianati negaraku, dan kau pikir aku akan menerima tawaran ini? Sudrajat terkekeh. Aku tidak membunuh mereka, Komar. Mereka memilih jalannya sendiri. Sama seperti Bayu. Mendengar nama itu, Komar semakin terbakar amarah. Jangan buru-buru menolak, lanjut Sudrajat. Aku memberimu waktu seminggu. Pertimbangkan baik-baik sebelum kau membuat keputusan yang akan kau sesali seumur hidup. Mobil itu melaju meninggalkan Komar yang berdiri di tengah kegelapan malam. Matanya menatap koper di depannya dengan penuh kebencian. Ia tahu betul apa yang harus ia lakukan. Ini bukan tentang uang, ini tentang keadilan. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Bisakah ia benar-benar menang melawan seseorang seperti Sudrajat? Komar duduk di dalam gudang persembunyiannya, menatap koper penuh uang di hadapannya. Tawaran Jenderal Sudrajat terus terngiang di pikirannya. Pergi jauh dan hidup bebas, atau tetap bertahan dan menghadapi konsekuensi yang mungkin akan berakhir dengan kematiannya. Pak Surya masuk ke ruangan dengan wajah serius. Aku sudah mendengar semuanya. Apa rencanamu sekarang, Mar? Komar menghela napas. Tidak ada jalan kembali, Pak. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Pak Surya tersenyum tipis. Aku tahu kau akan berkata begitu. Ia mengeluarkan sebuah peta dan meletakkannya di atas meja. Sudrajat punya markas rahasia, sebuah villa di pegunungan di luar kota. Itu tempat dia bersembunyi saat keadaan memanas. Komar menatap peta itu dengan penuh tekad. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana. Jangan gegabah. Sudrajat bukan orang bodoh. Dia pasti sudah menyiapkan segalanya jika kau datang menyerangnya, kata Pak Surya memperingatkan. Aku tahu, jawab Komar mantap. Tapi kali ini, aku yang akan mengatur permainan. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan kota. Komar menyiapkan senjatanya, menyusun rencana. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Sudrajat telah membuat kesalahan besar dengan membiarkannya hidup. Dan kesalahan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Malam telah larut ketika Komar dan Pak Surya mulai bergerak menuju Villa Jenderal Sudrajat di pegunungan. Dengan mobil tua yang nyaris tak menarik perhatian, mereka melintasi jalan berbatu menuju lokasi target. Pak Surya menggenggam setir dengan kuat. Aku masih tidak yakin dengan rencanamu, Mar. Menyerang markas Sudrajat secara langsung itu gila. Komar hanya tersenyum tipis. Aku tidak menyerang langsung. Aku akan membuatnya berpikir aku datang untuk menyerang, sementara aku sudah lebih dulu mengatur perangkap. Sebelumnya, Komar telah menyebarkan informasi palsu bahwa dirinya akan menyerang dengan kekuatan penuh. Hal ini membuat Sudrajat memperketat penjagaannya dan membawa hampir semua pasukannya ke villa untuk mengantisipasi serangan besar. Sesampainya di dekat villa, Komar dan Pak Surya memarkir mobil di dalam hutan dan bergerak diam-diam. Dari kejauhan, mereka bisa melihat puluhan pria bersenjata berjaga. Lampu sorot menerangi sekeliling bangunan. Ada terlalu banyak orang di sini, bisik Pak Surya. Justru itu yang kuharapkan, jawab Komar. Ia mengeluarkan sebuah alat pemancar kecil dari sakunya. Dengan satu tekanan tombol, ledakan keras terjadi di sisi timur villa, membuat para penjaga panik dan segera bergerak menuju sumber ledakan. Ledakan itu palsu, kata Komar sambil tersenyum. Sekarang, kita masuk dari sisi barat. Dengan cepat, mereka merayap melewati pagar dan masuk ke dalam villa yang kini lebih sepi dari sebelumnya. Komar tahu, ini adalah langkah pertama menuju akhir permainan. Malam ini, Sudrajat akan membayar untuk semua yang telah dilakukannya. Komar dan Pak Surya menyusup ke dalam villa dengan langkah cepat, namun senyap. Setiap lorong yang mereka lewati terasa sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki para penjaga yang bergegas menuju lokasi ledakan palsu. Di lantai atas villa, di dalam sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap ke pegunungan, Jenderal Sudrajat duduk dengan gelisah. Ia sudah menduga Komar akan datang, tapi ia tidak mengira bahwa pergerakan lawannya akan secepat ini. Komar, gumamnya sambil menyesap segelas anggur. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di lantai bawah. Dua penjaga yang berjaga di dekat pintu utama tumbang dalam sekejap. Sudrajat bangkit dari kursinya. Sebelum ia sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Kau mencari aku. Sudrajat berbalik. Komar berdiri di ambang pintu,
dengan pistol mengarah lurus ke dadanya. Jenderal tua itu tidak tampak terkejut. Sebaliknya, ia malah tersenyum kecil dan menyesap anggurnya sekali lagi. "Aku tahu kau akan datang, Nak," katanya dengan tenang. Komar melangkah masuk, matanya penuh kebencian. "Aku akan pastikan kau tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup." Sudrajat meletakkan gelasnya dan berjalan ke arah meja, lalu membuka sebuah laci perlahan. Komar tetap siaga, jari telunjuknya siap menarik pelatuk kapan saja. "Aku mengerti dendammu, Komar," ujar Sudrajat, "tapi kau tidak tahu keseluruhan ceritanya." "Jangan bicara omong kosong," bentak Komar. "Aku melihat sendiri bagaimana kau menghancurkan hidupku. Kau membunuh teman-temanku. Kau menjual negaraku demi kepentinganmu sendiri." Sudrajat tertawa kecil. "Kalau begitu, buatlah keputusanmu." Tangannya meraih sesuatu dari dalam laci. Dalam sepersekian detik, Komar menarik pelatuknya. Dor! Sebuah tembakan menggema di dalam ruangan. Sudrajat terhuyung ke belakang, darah segar mengalir dari dadanya. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dalam beberapa detik, tubuhnya ambruk ke lantai. Komar berdiri diam, napasnya memburu. Akhirnya, dendamnya terbalaskan. Pak Surya masuk ke dalam ruangan dan melihat jasad Sudrajat. "Sudah selesai?" tanyanya. Komar menatap langit malam dari jendela kaca besar di ruangan itu. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar. "Belum," jawabnya lirih. "Tapi ini sudah mendekati akhir. Kini, hanya tinggal satu hal yang harus ia lakukan, menghadapi Bayu." Setelah kematian Jenderal Sudrajat, kota Tanjung Sagara menjadi kacau. Polisi dan militer bergerak cepat untuk menutup akses ke villa tempat Komar menuntaskan dendamnya. Namun, ia dan Pak Surya berhasil meloloskan diri sebelum pasukan tiba. Malam itu, Komar berdiri di atap sebuah gedung tua, memandang ke arah pelabuhan kota. Bayu menunggunya di sana. "Aku tahu kau akan datang, Komar." Suara Bayu terdengar dari kejauhan saat Komar berjalan mendekat. Mantan sahabatnya itu berdiri di tepi dermaga dengan pistol di tangannya. "Semua ini bisa saja tidak terjadi kalau kau tetap di pihakku," lanjut Bayu. Komar berhenti beberapa meter di depannya. "Aku lebih baik mati daripada mengkhianati teman-temanku." Bayu tersenyum sinis. "Mungkin kau memang sudah mati, Komar. Yang berdiri di depanku sekarang hanyalah bayangan dari seseorang yang dulu aku kenal." Hening sejenak. Angin laut berembus kencang, membuat riak kecil di permukaan air. Tiba-tiba, Bayu mengangkat pistolnya dan menembak. Komar langsung bergerak ke samping, menghindari peluru pertama. Dengan cepat, ia membalas dengan tembakan tepat ke tangan Bayu. Dor! Pistol Bayu terlepas, jatuh ke laut. Tapi Bayu tidak menyerah. Ia menerjang Komar, menghantamnya dengan tinju keras ke wajah. Pertarungan sengit pun terjadi di atas dermaga. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh mereka. Darah mulai mengalir dari sudut bibir masing-masing. Bayu mencoba menarik belati dari pinggangnya, tapi Komar lebih cepat. Ia menendang dada Bayu dengan keras, membuatnya terjatuh ke tepian dermaga. Bayu terengah-engah, menatap Komar dengan tatapan penuh kebencian. "Kau bisa membunuhku sekarang," katanya, terbatuk darah. "Tapi dendammu tidak akan pernah selesai." Komar mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke kepala Bayu. Hening. Jari telunjuknya bergerak sedikit, tapi dor! Peluru melesat, tapi bukan ke kepala Bayu. Komar menembak ke samping, sengaja meleset. "Kematian terlalu mudah untukmu," ujar Komar dingin. "Kau akan hidup dan menanggung semua akibat dari pengkhianatanmu." Tiba-tiba, sirene polisi menggema. Pasukan bersenjata telah mengepung dermaga. Komar menatap Bayu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berlari ke arah perahu kecil yang telah disiapkan Pak Surya. Saat polisi tiba, Bayu hanya bisa duduk di tepi dermaga, memandang kosong ke laut. Komar telah pergi, dan dendamnya akhirnya selesai. 3 bulan telah berlalu sejak Komar meninggalkan Tanjung Sagara. Kini, ia berdiri di tepi balkon, sebuah apartemen sederhana di negeri asing, menatap ke arah laut yang tenang. Tak ada suara tembakan, tak ada pengkhianatan, hanya suara angin yang berhembus pelan. Di belakangnya Pak Surya duduk di kursi kayu, membaca koran lokal. "Kau masih belum terbiasa dengan ketenangan ini ya?" tanyanya tanpa menoleh. Komar tersenyum kecil, lalu menggeleng. Rasanya aneh. Seumur hidupku selalu dipenuhi perang, konflik, dan dendam. Pak Surya menatapnya lekat. "Dendam itu sudah selesai, Komar.
kau sudah membayar lunas semua yang harus dibayar." Komar menghela napas panjang. Ia tahu Pak Surya benar. Bayu sudah tiada. Konspirasi di balik pengkhianatan telah dihancurkan, dan para penjahat yang menguasai Tanjung Sagara telah tumbang. Tapi, sesuatu di dalam dirinya masih terasa kosong. "Apa sekarang aku hanya menjalani hidup tanpa tujuan?" tanyanya. Pak Surya tertawa pelan. "Hidup bukan hanya tentang pertempuran, nak. Mungkin sekarang saatnya kau belajar hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk perang." Komar diam sejenak, lalu mengambil secangkir kopi di meja kecil di sampingnya. Ia menyeruputnya pelan, menikmati kehangatannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas.